Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti yang sudah kita tahu, Ahmadiyah adalah salah satu sekte di dalam Islam yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Cuma gimana sih doktrin kenabian dalam pandangan mereka ini? Ini yang mau saya bahas di video kali ini. Apa sih nabi atau rasul itu? Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, tapi secara umum saya anggap samalah. Sama-sama utusan Tuhan, sama-sama utusan Allah. Nabi merupakan bentuk representasi Tuhan kepada umat manusia untuk menyampaikan kebaikan kepada orang-orang saleh atau biasa disebut dengan kabar gembira dan mencegah bentuk kejahatan bagi hamba-hambanya yang durhaka atau disebut dengan istilah kabar peringatan. Tetapi Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 164 dan surat Al-Ghafir ayat 78 bahwa tidak semua nabi itu diceritakan di dalam Al-Quran. Yang diceritakan ya yang 25 itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nisa redaksi ayatnya adalah wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Sementara dalam surat Al-Ghafir redaksinya adalah walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Nah, dari dua ayat ini kemudian membuka peluang bagi sebagian kelompok Islam untuk memahami adanya nabi yang bersifat lanjutan tanpa risalah. Salah satunya adalah Ahmadiyah. Pada dasarnya tidak ada yang beda dari Ahmadiyah ini dengan kelompok Islam yang lain, yaitu sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir yang membawa risalah kenabian. Cuma yang menjadi masalah kan sosok Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai nabi yang melanjutkan visi agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini yang kemudian menjadi polemik. Makanya perlu untuk kita melihat bagaimana sejarah dan juga teologi dari Ahmadiyah ini. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Lahirnya Ahmadiyah sebagai suatu gerakan tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosiokultural yang ada di India. Kemunduran umat Islam akhir abad ke-19 itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Islam ini sempat menjadi satu agama dan peradaban yang mendominasi di India. Tetapi pada abad ke-19 pudar dan pelan-pelan menjadi agama minoritas lagi. Kenapa? Faktor utama adalah serangan dan juga ekspansi Inggris ketika menguasai India dan juga fanatisme umat Islam atas ajaran yang sudah mengakar. Kemunduran itu merembet kemana-mana, nggak cuma di agama tetapi juga ke arah politik, sosial, dan juga ekonomi. Dan sebetulnya banyak yang aware dengan kondisi ini, yang punya gagasan keagamaan dan juga kenegaraan, seperti Syah Waliullah, Muhammad Iqbal, dan juga Sayyid Ahmad Khan. Cuma gagasan-gagasan dari tokoh ini dianggap Mirza Ghulam cuma sebatas gagasan saja, atau wacana dan kritik sosial saja, tidak banyak efeknya terhadap umat Islam yang ada di India. Sampai kemudian Mirza Ghulam Ahmad mencoba untuk membuat gerakan spiritual untuk memperbaharui Islam. Memperbaharui di sini dalam artian memperbaharui spiritnya, tradisi intelektualnya yang sedang stagnan ketika itu. Mirza melakukan interpretasi yang bersifat kontekstual pada situasi muslim di India, seperti memaknai Islam secara inklusif. Dan sebagai tokoh spiritual, tahun 1888 Mirza memproklamirkan dirinya sebagai mujaddid abad ke-14 Hijriah atau seorang pembaharu dalam dunia Islam. Pengakuan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran terhadap konstruksi Islam yang ada pada saat itu. Dia menyatakan bukan seorang nabi,
tetapi ditunjuk oleh Allah menjadi pembaharu yang bertugas memperbaharui agama Islam atau merefresh agama Islam. Sekali lagi, bukan nabi, tetapi mujaddid atau pembaharu. 1 tahun setelah itu atau tahun 1889, Mirza mendeklarasikan berdirinya Jamaah Ahmadiyah. Tetapi tidak tahu bagaimana ceritanya, entah direncanakan atau tidak, 1 tahun setelah jamaah itu berdiri, tepatnya tahun 1890, Mirza menyatakan dirinya sebagai Al-Masih atau Al-Mahdi atau Juru Selamat yang banyak diyakini juga oleh umat Islam. Meskipun masih banyak hadis soal Juru Selamat ini yang pro dan kontra sampai hari ini, karena perawinya atau yang meriwayatkan ini juga masih bermasalah. Pada tahun-tahun itu juga Mirza Ghulam mendapatkan baiat dari para pengikutnya. Mirza mengklaim telah menerima wahyu dari Tuhan dan diangkat sebagai Imam Mahdi atau Juru Selamat. Dan setelah Mirza Ghulam wafat, kepemimpinan Ahmadiyah dilanjutkan oleh jamaahnya yang disebut Khalifah, yang pusatnya ada di London. Dan tidak tahu juga bagaimana ceritanya, lahir di India tetapi pusatnya justru ada di London. Sekarang kita coba lihat bagaimana sebetulnya doktrin kenabian termasuk teologi dari Ahmadiyah ini. Pertama adalah soal tadzkirah yang selama ini dianggap sebagai kitab suci dari jamaah Ahmadiyah. Sebetulnya apa sih tadzkirah itu? Tadzkirah ini sebetulnya adalah kitab dari seorang ulama yang tidak jauh beda dengan kitab-kitab ulama yang lain. Cuma kandungan tadzkirah ini bersifat wahyu. Jadi apa yang ada di dalam tadzkirah itu adalah ajaran dari Mirza Ghulam berdasarkan wahyu dari Allah. Ini kepercayaan mereka. Sekarang apa definisi wahyu bagi jamaah Ahmadiyah? Wahyu bagi jamaah Ahmadiyah adalah sabda yang diilhamkan, yang masuk ke dalam hati orang-orang pilihan. Bagi jamaah Ahmadiyah, wahyu tidak cuma diturunkan kepada manusia tetapi juga makhluk non-manusia, bahkan makhluk yang tidak bernyawa. Seperti wahyu ke bumi dan langit yang terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 11-12, kemudian wahyu kepada binatang seperti lebah dalam An-Nahl 68-69, wahyu kepada malaikat seperti dalam surat Al-Anfal ayat 12, wahyu kepada manusia biasa baik laki-laki maupun perempuan seperti para sahabat Nabi Isa di Quran surat Al-Qasas ayat 7, dan wahyu kepada nabi dan rasul seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 7 dan An-Nisa ayat 164. Itu wahyu dalam pandangan mereka. Terus tadzkirah ini apa? Selama ini banyak yang menganggap bahwa tadzkirah ini adalah kitab sucinya Ahmadiyah. Jadi tadzkirah ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad tetapi tidak sampai menjadi kitab suci. Lantas kitab suci mereka apa? Kitab suci mereka ya Al-Quran. Tadzkirah ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad selama 30 tahun dan ditulis oleh murid-muridnya. Dalam tadzkirah itu ditulis perjalanan spiritual dari Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini sebagai nabi, tetapi tidak membawa syariat baru dan juga tidak bisa menyempurnakan syariat. Lantas, posisi tadzkirah ini seperti apa dalam jamaah Ahmadiyah? Ada kelompok yang meyakini tadzkirah ini setara dengan hadis Nabi Muhammad. Ada juga yang menganggap tadzkirah ini sebagai kitab ajaran yang biasa-biasa saja, jadi rujukan utama bagi golongan Ahmadiyah saja. Tetapi sebetulnya yang menjadi problem dari ajaran Ahmadiyah ini kan soal dilekatkannya gelar Nabi dalam diri Mirza Ghulam Ahmad. Padahal muslim seluruh dunia sepakat bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan Mirza Ghulam juga mengatakan hal yang serupa dalam prolog tadzkirah itu. Saya bacakan terjemahannya. Ghulam Ahmad yakin bahwa Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin dalam konotasi yang paling agung. Dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang dikaruniai oleh Allah berupa keluhuran kenabian pada tingkatan yang tertinggi. Dengan adanya Nabi Muhammad, maka seluruh kenabian yang datang sebelum beliau, serta ajaran-ajaran yang masih dianut dan mengikat para pengikutnya, sekarang sudah berakhir. Setelah kedatangan Rasulullah, sifat keruhanian yang datang sesudah Nabi Muhammad hanya diberikan kepada pengikutnya yang paling saleh, paling takwa, dan merupakan cerminan cahaya Rasulullah atau manifestasi cahaya Rasulullah.
Manifestasi itu kedudukannya bisa menjadi nubuah yang menuntun keruhanian, dan nubuah kedatangan Imam Mahdi dan Masih Maud telah menjadi sempurna dan tidak pernah mengaku sebagai nabi terakhir. Begitulah kata Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi meskipun memang seperti itu, Jamaah Ahmadiyah ini tidak bisa kita pungkiri memang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, meskipun level kenabiannya tidak sama seperti kenabian Rasulullah Muhammad, sehingga status kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad bersifat pengaplikasian ajaran Nabi Muhammad. Berbicara soal konsep nabi dalam Ahmadiyah, mereka sendiri terpecah dalam dua kelompok. Satu Lahore dan yang kedua adalah Qadian. Yang keduanya sepakat Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa syariat. Bedanya, sekte Lahore menganggap status kenabian Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai pembaharu. Ungkapan nabi cuma bersifat majas dari status pembaharunya itu. Cuma sekte Qadian menganggap kalau Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dzilli ghairu tasyri'. Artinya nabi yang tidak membawa syariat baru tetapi melanjutkan syariat dari Nabi Muhammad. Jadi mungkin di masa yang lalu posisi Mirza Ghulam Ahmad menurut Jamaah Ahmadiyah ini setara dengan nabi-nabi yang tidak membawa syariat baru. Kita tidak tahu siapa nabi-nabi itu, cuma kalau merujuk ke tradisi Nasrani dan Yahudi, itu seperti Nabi Samuel, Nabi Samson, dan yang lain-lain. Kemudian catatan terakhir ya, kalau kita perhatikan setiap gerakan perlawanan terhadap penjajah ataupun gerakan restorasi Islam, selalu ada gerakan kenabian. Kenabian dalam pengertian menerima wahyu. Kalau di Indonesia ada Pangeran Diponegoro, yang kalau kita baca di babat Serat Diponegoro itu jelas di situ bahwa beliau menerima wahyu, perjalanan spiritual ke Gua Selarong dan seterusnya. Samin Surasentiko di Bojonegoro juga seperti itu, dan Mirza Ghulam Ahmad di India juga seperti itu, meskipun konteksnya berbeda ya. Karena Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah dengan kolonial Inggris ini mereka sangat akrab. Bedanya kalau Pangeran Diponegoro dan Samin Surasentiko tidak mengaku nabi dan tidak dibaiat sebagai nabi ataupun disalahpahami oleh generasi sesudahnya sebagai nabi, sementara Ahmadiyah sebaliknya. Di masa sekarang apakah masih ada gerakan kenabian itu? Tetap ada. Bisa disebutkan? Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.